Sebelum pembelajaran dimulai, sebelum baca doa, izinkan Bapak memperkenalkan diri dulu. Jadi Bapak ini guru baru ya, adik-adik, sekalian. Bapak kebetulan baru. Bapak menggantikan guru PAI yang kemarin, karena dia kelas 7 sekarang, yang kemarin kebetulan udah pensiun, yaitu Bapak Munawar. Digantikan sama Bapak Subarna. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subarna. Panggil saja Bapak Ahmad ya, gak boleh Ahmad. Itu gak sopan. Itu. Oke, cukup Ya, panggil saja masuk. Bapak. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh KM. Silakan kepada KM di sini siapa ya? Tolong. Rifki. Rifki, silakan Rifki. Silakan roll. Belum kita belajar. Kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Bapak sekaligus ini ya, perkenalan nama kalian dan Bapak juga pengen kenal satu-satunya. Atas tuh jamak. Yang pertama atas nama atas nama Uswah, Adik. Hadir Bapak. Oh yang nyebut banget. Palsu. Siti, mana Siti? Di mana Bapak? Banyak Pak Siti Sitinya. Aisyah. Hadir. Oke semua ya. Mana yang mana? Yang ini. Love you too. Ih, Bapak kan jauh beda sama laki-laki. Oke. Lagi pensiun. Gabriel. Adik? Oh ya itu Gabriel yang gondrong. Nanti besok cukur awas. Siap, Bapak. Oke. Karena udah siang mungkin Bapak harus semangat. Bapak akan menyemangati kalian dengan lagu bahasa Arab. Karena Bapak tidak bisa bahasa Arab jadi ganti. Arabnya kan gini. Hada ismuhu al-ibham. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata? Bapak tinggi banget. Kalau belajar jangan. ngumpul. Oke, kita mulai. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Kawan kalau belajar Jangan lanjut. Ini namanya jari tunjuk. Ini namanya apa kata jari tunjuk? Kawan kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari semuanya. Apa Kata jari tengah. kawan kalau belajar Jangan. jangan Jangan. Ini namanya jari manis. Terus. Ini namanya jari manis. Apa Kata jari manis. kawan? Kalau belajar Jangan nangis. Ini Namanya jari kelingking. Good. Apa kata Kalau belajar jangan. Tadi kedengeran ngising katanya. Itu membuktikan kalian semangat. Oke, Bapak. Oke, pertemuan pertama ini perkenalkan. Bapak tidak bosan-bosannya untuk memperkenalkan diri. Oke, teman-teman, Bapak akan manggil kalian teman-teman supaya lebih akrab itu. Oke. Gak mau akrab sama bapak. Oke, teman. Oke, teman-teman. Mungkin ini pertemuan yang sangat singkat dengan Bapak karena pertemuan pertama biasanya suka singkat. Ya, Pak. Kalau lama. Bapak mengambil judul dari pendidikan agama ini itu kajian hadis berbakti kepada orang tua. Kenapa hadis kan ini PAI? Emang PAI itu banyak cabangnya. Ada hadis, ada fikih, ada tajwid dan banyak. Mungkin Bapak Capek nanti iya. kalau ketinggian. Dan banyak. Oke. Langsung buka slide 1. Nah, ini. Di sini ada yang udah Quran. Coba Ikro Pak. Masih ikro, Pak. Ikro Pak. Oke. Tolong saudara Siti Wowo silakan. Siti. Ih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Cukup. Oke, teman-teman. Silakan baca. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Isra ayat 23. Baik Umar. Teman-teman semuanya, kita belajar menyimak ya. Diam. Oke teman-teman semuanya. Oh, Bapak lupa ternyata tidak. Iya Pak, lanjutkan Pak, bagian Quran. Al-Quran hadis. Kita slide ketiga. Ya nggak apa-apa. Ada Pak hadisnya. Ada banyak. Bapak terlalu ngaji. Oke, teman-teman, kita ngaji Kurdis aja. Maaf tadi ada tadi kan kajian hadis. Jadi si Qur'annya itu mustatir ya. Kalau dalam bahasa Arab mustatir itu tidak terlihat. Coba kalian pakai kaca pembesar Quran hadis. Oke, apa teman-teman yang bisa diambil dari kalimat ini, ayat ini? Siapa berusan? Namanya? Sandi. Silakan, Sandi dari ayat ini apa yang bisa diambil hikmah dari Bapak Sandi? Jadi gimana? Oh iya, silakan ceweknya. Jadi gimana bisa ibrohnya diambil dari ayat ini? Jadi Kita nggak boleh membentak orang tua. Wah, nice. Terus ada lagi. Gak boleh berkata Terus ada lagi. Qaulan karima. Apa itu? Ucapan yang baik. Oke, teman-teman. Nah, ini ya. Maka sekali-sekali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan misalkan ini analogi sederhana besar. Kudu gitu. Ini kan sebelumnya kan tadi udah dibaca. Analogi sederhana misalkan, tolong jangan ngorek HP terus. Kamu beli terasi sana ke warung. Mah, lanjut nih lagi main Mobile Legends misalkan. Mobile Legends padahal suruhan orang tua itu harus disegerakan. Kemudian seterusnya mengucapkan kepada orang tua perkataan yang mulia, perkataan baik. Tidak boleh berkata tidak boleh meninggikan suara kita. Misalkan membentak, misalkan meninggikan suara itu gimana ya? Contohnya volume orang tua itu 5, kita tidak boleh lebih dari 5. Harus 7. 4. Itu sesat. 3. Harus di bawahnya, harus setengahnya. Sama orang tua di sini ya. Saya fokusnya tidak dengan orang tua yang memberikan ilmu, tapi orang tua yang mengingatkan. Gitu. Silakan lanjut. Biasa semangat ya, Astagfirullah ya sah. Udah diklik Pak. Emang ini guys loading. Sabar Ya, ya. nggak apa-apa. Nah, ini hadis. Ya, tadi Quran, sekarang hadis. Man ahabba ayyumidalahu fi umrihi wa ayyuzidalahu fi rizqihi falyabar walidayhi wa rahimah. Artinya siapa yang suka untuk dipanjangkan umur? Suka, kalian semua suka? Suka. Pastilah. Orang kalian mau nikah. Oh udah. Jadi pasti kalian ingin panjang umur ya. Kemudian ditambah rezeki, pengen ditambah jajan sama orang tua, pengen. Jadi apa? Jadi bagaimana cara panjang umur atau menambahkan rezeki itu? Berbakti kepada Orang tua. dan sambunglah silaturahmi apabila kita tidak bisa menemuinya dengan beberapa hal. Ini Bapak akan ngasihkan
Formalitas saja ini mah. Apa ini Pak? Jadi nanti ada PR-nya kalau An si Bani. tolong bagikan siapa namanya? Siti. Kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya nggak kelihatan jadi Bapak Ibu lihat. Ini dari bapak. Ini dari bapak. di sini. Cukup. Itu tutup saja. Nanti itu di akhir diterangkan. Kenapa sih begitu penting menghormati orang tua atau memuliakan orang tua? Kenapa? Ada yang tahu? Karena orang tua adalah orang yang lebih umurnya daripada kita. Dan melahirkan kita, bisa jadi. Karena ada orang tua dari itu kan gimana? Yang umurnya lebih muda dari tetap orang tua. Terus ada lagi nggak? Kenapa begitu penting menghormati orang tua? Ayo, jangan secinggung kau dong, Rifki. Enggak. Rifki mainan terus Pak. Oke. Jadi gini teman-teman. Dulu ada sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Itu bahasa Alqamah. Alqamah itu adalah sahabat Nabi yang hafalan hadisnya itu banyak di antara sahabat-sahabat Nabi waktu zaman Alqamah. Alqamah itu disebut Alqamah ar-Rawi. Alqamah adalah seorang rawi. Alqamah ini rajin ibadahnya, rajin sholat berjamaahnya, rajin tahajudnya, rajin sholat duhanya, dan rajin ibadah lainnya, rajin juga perang atau jihad. Kemudian di suatu hari, dengerin dulu ya, Alqamah ini meninggal. Sorry. Kemudian Alqamah ini terbaring di kasur. Ya Kak, Jangan bapak. Gak sopan juga. Kemudian sahabat Alqamah ini terbaring di kasur, masih menghembuskan napas. Berarti masih hidup. Tapi tidak ada daya upah. Sekarang masih Alqamah ini mempunyai istri. Karena sahabat Alqamah ini rajin banget berjamaah sama Nabi, sehingga istrinya mengabarkan kabar sakitnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong temuilah sahabatmu, tolong temuilah Alqamah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabat lainnya seperti Bilal bin Rabah, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat lainnya berkunjung atau menemui sahabat Alqamah yang sedang terbaring. Kemudian Rasulullah tercengang, kaget melihat sahabat Alqamah yang dicintainya, yang sangat disayangi oleh Rasulullah itu tidak bisa apa-apa, cuma diparing. Kemudian Rasulullah mendekat kepada Alqamah. Kemudian Rasulullah menyentuh kaki Alqamah, ternyata sudah sangat dingin sekali. Kemudian Rasulullah memegang tangannya dan Rasulullah sangat kaget. Sama rasanya juga dingin. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa Alqamah ini sedang sakaratul mau Apa itu sakaratul maut? diambil nyawanya Pak, ruhnya. Sakaratul maut. Ada yang lain? Keadaan sebelum meninggal Pak. Ya. Terus ada lagi. Baik. Belum Pak. Sakaratul maut detik-detik meninggal. Detik-detik ya. Nah, ini. Jadi ada kisah menarik. Tolong dengarkan ya teman-teman semuanya. Iya Kak. Jadi sahabat Alqamah ini sudah sangat mau mendekati kematian. Kemudian Rasulullah sudah mengetahui bahwa sahabatnya ini sedang sakaratul maut. Kemudian Rasulullah mendekatkan bibirnya ke telinganya dengan walakinhu syahadata, dengan menalkinkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah mencela. Kenapa mulutnya dari yang pertama apa? Buka, kemudian jadi munci. Lam yang bahasanya mengunci. Kemudian Rasulullah menalkin terus. Kemudian apa kondisi Alqamah? Yaitu matanya membalik ke belakang. Saking apanya? Saking beratnya, saking susahnya.
Kemudian Rasulullah SAW menangis. Ada apa? Wahai Alqamah, berteriak-teriak di rumah. Wahai Alqamah, kamu ini kenapa? Mana salatmu? Mana zakatmu? Mana tahajudmu? Mana jihadmu? Mana amal baikmu kepada sesama? Dan bertanya-tanya terus. Kenapa? Kemana? Kemudian Rasulullah telah berdiri. Sudah tadi menakil, kemudian Rasulullah berdiri sambil kelihatan dari para sahabat yang lainnya Rasulullah itu bengkak matanya akibat nangis yang begitu parah. Nangis parah ini Rasulullah sehingga membasuhi wajah Alqamah. Kemudian Rasulullah berdiri dan bertanya kepada yang ada di bumi, yang ada di rumahnya. Bilang aja, Wei. Maksudnya bumi kan kalau bahasa Sunda rumah. Iya. Di rumahnya. Kemudian Rasulullah, wahai sahabatku, wahai umat-umatku, apakah Alqamah ini masih punya ibu? Kemudian istrinya menjawab, ya benar. Ya Rasulullah, na'am. Alqamah ini masih punya ibu. Kemudian Rasulullah sangat cepat sekali. Mana ibunya? Udah bentar. Kemudian dia kalau sekarang itu update status. Di mana ibunya? Gitu kan. Kemudian istrinya menjawab, ya Rasulullah, ibu Alqamah ada di kamar. Batur mah ya. Yang lain itu udah pada sibuk, udah di rumah, udah pada ngumpul-ngumpul melihat Alqamah sakaratul maut, ini malah di kamar. Yang kuat, namun orang mari ngorek HP meren. Ketahu Kemudian Rasulullah memanggil ibu Alqamah ini, wahai Ummi Alqamah, kemarilah. Kemudian ibu Alqamah itu tidak berani berpaling dari perintah Rasulullah. Kemudian menghampiri Rasulullah dengan jalan yang sedikit-sedikit karena umurnya sudah lanjut usia, karena sudah 80 tahun lebih. Udah dituntun sehingga Rasulullah menuntun itu ibu Alqamah. Kemudian ibu Alqamah didudukan oleh Rasulullah. Apa ya Rasulullah kamu memanggil saya? Pak hari-hari kowe. Ibu Alqamah pak hari-hari kamu datang. Apa ya Rasulullah engkau memanggil? Kemudian Rasulullah bertanya, kaifa hal waladiki ya, karena karena perempuan. Bagaimana bisa gini talqinku setingkat Rasulullah tidak begitu ditolak oleh Alqamah. Kemudian kemudian ibadah-ibadah lainnya kemana? Sholat tahajud. Kemudian ibu Alqamah menjawab, ya Rasulullah, benar sekali sahabat Alqamah ini amalnya sangat banyak, sedekahnya rajin, sholat ibadahnya rajin, dan dia turut patut kepadamu ya Rasulullah. Tapi aku di dalam hati ada rasa kesal. Gimana teman-teman selanjutnya? Wah, kesal itu kan kita sebagaimana dikatakan tadi, kesal itu di atas, di bawah amarah, di bawah rasa amarah. Kemudian Rasulullah bertanya balik, kenapa kamu merasa kesal? Dia menjawab, karena Alqamah ini menomorsatukan istrinya dan menomorsduakan ibunya. Sebagaimana yang kau ketahui ya Rasul, saya ini adalah ibunya yang mengandung wahnan ala wahdin, 9 bulan berturut-turut dengan susah payah membesarkannya. Kemudian Rasulullah di sana langsung mengeluarkan hadis yang disebut dengan apa? Ada yang tahu? Hadis asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Jadi Rasulullah langsung mengenai hadis ini. Barang siapa? Saya nggak paham bahasa Arabnya. Barang siapa yang menomorsatukan istrinya dan menomorduakan ibunya, maka sampai dia meninggal tidak mendapatkan ridho, dia tidak mendapatkan iman dan Islam. Kemudian Rasulullah duduk kembali. Terus wahai Ummi, saya pernah menyebut wahai Ummi Alqamah, kan kamu sudah tahu kemarin kan kita ngaji bareng kayak gini. Coba hadis selanjutnya. Bisa nggak? Bisa loading dulu. Nah, Kan? bukan ini. Nah ini. Ridallahu fi ridha walidayhi wasakatallahi fi sakatil walidain. Nah,
Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaannya pada orang tua. Kayak gini, hai ibu Alqamah, kamu kan udah mengetahui bahwa ridhonya Allah ada pada dirimu, Alqamah ibu. Kemudian kebendunya Allah ada di dalam dirimu, wahai ibu Alqamah. Ya Rasulullah, saya tahu. Kemudian tidak ada jawaban dari ibu Alqamah, sehingga Rasulullah sangat kesal, sangat marah. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat lainnya, wahai sahabat-sahabatku, tolong ambilkan kayu bakar, kita bakar saja di sini. Ya Rasulullah, apa yang kamu akan lakukan kepada anak saya? Aku akan membakarnya. Untuk apa ya Rasulullah? Dia secepat, karena percuma tidak akan mendapatkan ridhonya dari ibunya. Kemudian orang tua itu kan lautnya ampunan, maha luasnya ampunan ini. Seorang ibu, ibaratnya seorang ibu. Ibu ini adalah lautnya ampunan. Kemudian ibu itu, ya Rasulullah, jangan engkau membakar anakku, jangan engkau menyiksa anakku. Aku akan mengampuni, aku mengampuni dosanya, aku memaafkan dosa-dosanya kepada-Nya. Kemudian setelah mendengar itu Rasulullah sekejap langsung menafsirkan baru saja kalimat ash, kemudian sahabat Alqamah langsung melanjutkan sendiri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung meninggal. Begitu mudahnya, seperti seperti seorang teman yang mendekati dirinya secara langsung ketika dikala sendiri. Oke, teman-teman, jadi Rasulullah di atas kuburan Alqamah ini, nah ini. Aku tidak mengetahui ada suatu amalan ini, bukan dari Ibnu Abbas. Udah lewat 2 menit ya? Aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah selain berbakti kepada ibu. Ayo kita sama-sama menyanyikan ibu terlebih dahulu. Ibu Yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. kamu mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung. Ini saya sudah menyiapkan lagu. Menjadi Ini Nakep yang sangat nanti didengar nih. itu kan tahu kan? Tahu. Oh tahu. Siapa itu pencetus lagunya? Tahu. Orang klasik itu si Taufik. Oke. Jadi apa yang bisa diambil dari pembelajaran tadi yang Alqamah itu? Satu. Silakan Misbah. Apa pembelajaran yang bisa diambil dari cerita tadi? Harus taat sama ibu. Terus sebagaimanapun kita beribadah, kalau kita menyakiti menyakiti ibu kita, iman kita nggak diterima. Waktunya habis Pak. Sebelum saya tutup adalah kita Lewat 3 menit. Semua jaga di dalam hati mulai. Selesai. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Satu thank you semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Udah beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.